Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembelajaran matematika. Hari ini kita akan membahas persamaan trigonometri berbentuk A cos X ditambah B sin X sama dengan C, yang merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya. Nah, persamaan trigonometri berbentuk A cos X ditambah B sin X sama dengan C ini dapat kita selesaikan terlebih dahulu dengan mengubah bentuk persamaan ini menjadi, kita ubah bentuknya dalam rumus ya. Nah, inilah yang akan kita gunakan nanti, ubah bentuknya yaitu K dikali cos X dikurang alfa sama dengan C. Nah, ini ya. Dengan K itu nanti haruslah akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ya. Inilah yang akan kita gunakan nanti. Nah, K-nya dicari itu A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi kita harus tahu angka A berapa, angka B berapa, angka C berapa. Nah, yang belum nih, K-nya udah dapat dari sini. Alfanya dari mana? Itu C-nya udah ya. Alfanya dari mana? Nah, dan alfanya itu dicari dengan menggunakan tan alfa. Tan alfa sama dengan B per A. Gitu ya. Sehingga nanti bisa diperoleh nilai alfanya. Kita langsung ke contoh soal. Nah, ada lagi nih sebagai note kita, catatan, ada syaratnya. Ya, dengan syarat. Ternyata dia mempunyai syarat sendiri ya. Agar persamaan ini dapat kita selesaikan, ya, haruslah C kuadrat itu harus lebih kecil sama dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, ini penting. Pokoknya kalau ada angkanya itu nanti dia harus lebih kecil sama dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini adalah syaratnya dari persamaan trigonometri berbentuk A cos X tambah B sin X sama dengan C ini. Kita langsung ke contoh soal ya. Contoh. Nah, perhatikan. Pertanyaannya, tentukanlah himpunan penyelesaian ya. Tentukanlah himpunan penyelesaian dari persamaan sin X dikurang cos X sama dengan akar 2 pada interval 0 kecil sama X kecil sama 2 pi. Nah, nih sin X dikurang cos X sama dengan akar 2. Sedangkan yang kita tahu cos X dulu baru sin X. Nah, ini sin dulu baru cos. Gimana caranya? Kita ganti letak saja ya. Ganti letak. Atau kita udah tahu nih cara jawabnya, penyelesaian. Kita harus ingat, temannya dari cos adalah si A. Temannya dari B adalah temannya dari sin X sama dengan B ya. B kali sin, kalau A kali cos. Nah, ini. Oke, sin ini angka di samping ini kalau nggak ditulis berapa? Angka 1. Kalau ini juga nggak ditulis angka 1. Bedanya dia ada negatifnya. Berarti penyelesaian diketahui dulu. A-nya berapa? A itu tadi di samping cos, berarti min 1. Oke. B-nya berapa? B-nya 1. C-nya akar 2. Oke. Setelah diketahui itu, barulah kita masukkan ke persamaan ini. Tapi kita cari K dulu karena K-nya belum diketahui ya, K. Oke, kita cari K dulu. K itu akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. A-nya berapa?
min 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat karena B nya, jadi K nya akar 2 ya, K nya akar 2. Nah udah tahu K nya, sekarang kita buktikan dulu syaratnya ya, karena dia ada syarat apakah bisa kita lanjut atau tidak. Kita masuk ke syarat dulu ya. Syaratnya tadi haruslah C kuadrat itu harus kecil sama dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke, C kita akar 2 dikuadratkan, A kita negatif 1 dikuadratkan, B 1 dikuadratkan. Akar 2 dikuadratkan hilang akar ya, 2. Oke. Karena ada tanda sama dengan memenuhi ya, berarti dia memenuhi. Bolehlah kita lanjut. Nah, berarti kita bisa lanjut nih. K sudah, dia memenuhi juga. Apa yang harus kita cari? K-nya udah, C-nya ada. Alfa. Alfa dari mana? Dari tan. Berarti kita cari nih. Tan alfa sama dengan B ya, B dulu per A. B di atasnya nih per A. B nya berapa? B nya 1, A nya min 1 sama dengan negatif 1. Nah kita harus tahu tan berapa yang hasilnya min 1, berapa alfanya hasilnya min 1. Nah ini harus diingat lagi ya. Hal penting yang kamu ingat adalah nih, yang pernah saya ajarkan sebelumnya. Ini untuk sin alfa, cos alfa. Kenapa kita ke sin dan cos? Karena tan itu adalah sin alfa per cos alfa. Oke. Jadi kita ulang lagi dari sini. Tan alfa min 1. Maka supaya, karena tan itu adalah sin alfa per cos alfa, supaya menjadi 1 atau min 1 haruslah nanti sin alfa cos alfanya itu antara min 1 min setengah akar 2, cosnya setengah akar 2, atau sinnya setengah akar 2 yang di sininya negatif setengah akar 2. Kalau tadi diminta satunya yang di atasnya positif di bawah negatif, berarti kemungkinannya ini ya. Yang manakah yang mungkin? Angka berapakah? Kita bandingkan. Ini 90, ini 90. Berarti yang di bawah 90 itu pastilah positif semua. Setelahnya ini positif. Karena kira-kira di sini yang setengah akar 2 ya. Di tengah-tengah. Nah, ini di bawah nih. Nah, di bawah negatif. Negatif setengah akar 2. Setelah 90 menuju ke setengah akar 2 ini berapa? Pokoknya yang angka 5 ujungnya. Berarti 135 derajat. Oke. Ini harus ingat cara mencari alfanya ya. Maka tan alfa sama dengan min 1 itu tan negatif, tan dari 135 derajat. Sehingga alfa kita 135 derajat. Karena dimintanya dalam bentuk radian, maka alfa itu kita ganti ke radian. Radian caranya gimana? 135 derajat per 180 derajat pi. Nih, sama-sama dibagi 45 berarti 3/4 pi. Gitu ya? 3/4 pi alfanya. Oke, sudah lengkap semua. Ada alfanya, ada K, ada nilai C. Kita masukkan ke rumus K dikali cos X dikurang alfa sama dengan C. K-nya adalah akar 2. Cos X dikurang alfanya berapa? 3/4 pi sama dengan C-nya akar 2. Nah, ini akar 2 dibagi akar 2, ini kan ada angka sama dengan, bisa ya. Jadi ini 1. Sehingga jadilah tinggal cos X dikurang 3/4 pi sama dengan 1. Nah, ini yang penting di sini. Bentuknya sudah seperti persamaan trigonometri sederhana seperti yang kita pelajari sebelumnya. Nah,
Ini bisa kamu ganti menjadi cos berapa yang hasilnya 1. Nah, cos yang 1 itu cos 0 ya. Ini kan berada di titik 0, di 0 ya. Berarti ini kita ganti nih. Cos X dikurang 3/4 pi sama dengan cos 0. Oke.